Salam semuanya, berjumpa lagi di dalam mimbar rohani renungan agama Kristen untuk kita semua siswa Rokris SMA Negeri 27 Batam dan SMK Negeri 12 Batam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan, kami bersukacita oleh karena kemurahan Tuhan. Jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini telah kami rasakan. Oleh karena itu kami mau dengar-dengarkan firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa hadirat Tuhan, dan mampukan kami untuk mengimani dan taat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak semua, salam yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema hubungan. Semua orang itu punya hubungan kerabat, hubungan saudara, hubungan sesama teman. Jadi yang namanya hubungan itu ada dalam interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita manusia tidak terlepas dengan berbagai macam hubungan. Nah, kita akan memahami sebuah tema yang sederhana, yaitu hubungan. Anak-anak semua, Bapak akan mengawalinya dengan handphone. Nah, salah satu alat komunikasi yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya adalah handphone. Kita semua menggunakan handphone di dalam membangun hubungan relasi antara satu dengan yang lain. Demikian juga kita menggunakan alat komunikasi handphone untuk membangun hubungan dengan satu dengan yang lain. Nah, sayangnya anak-anak semua, dari yang Bapak baca dari semua jurnal-jurnal artikel baik nasional maupun internasional, bahwa handphone ini seringkali disalahgunakan. Data terakhir ada 65% anak-anak muda menyalahgunakan handphone. Bayangkan alat komunikasi handphone yang menjadi sarana kita di dalam membangun hubungan itu, ternyata 65%-nya itu disalahgunakan. Ada yang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya adalah main games terlalu lama sampai larut malam, lupa tidur. Dan ada juga yang sangat tergantung pada handphone. Nah, 65% itu banyak anak-anak menyalahgunakan handphone. Nah, hanya 35% yang menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Misalnya handphone digunakan untuk belajar, atau handphone digunakan untuk membaca Alkitab, handphone digunakan untuk merenungkan firman Tuhan, atau handphone digunakan untuk ibadah. Dan ada juga yang menggunakan sarana handphone untuk mengabarkan Injil. Demikian juga BPH Rokris pada saat ini juga menggunakan sarana handphone di dalam membangun hubungan iman antara satu dengan yang lainnya melalui mimbar YouTube yang kita adakan saat ini. Nah, bandingkan 65 orang itu menyalahgunakan handphone dan 35 orang menggunakan untuk hal-hal yang positif. Anak-anak semua masuk yang bagian yang mana? Yang 65% atau 35%? Nah, anak-anak semua, kita jangan berpikir bahwa kalau kita tidak menggunakan handphone, kita adalah orang yang ketinggalan zaman. Anak-anak Tuhan bukan anak Tuhan yang harus kuno. Jadi kita bukan orang yang kuno, kita bukan orang yang ketinggalan zaman. Karena kita nggak gaul, kita nggak pakai handphone, kita nggak main game, kita dianggap kuno. Tidak, jangan punya pandangan seperti itu. Justru handphone adalah berkat yang Tuhan kasih dan kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi Bapak mau mengarahkan anak-anak semua adalah anak-anak yang 35% tadi, yaitu anak-anak yang menggunakan handphone dengan secara yang positif. Nah, kita diajarkan di dalam gereja kita masing-masing, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Itu perintah Tuhan. Nah, sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan yang justru menyembah Allah lain.
Allah apa itu? Allah handphone, Allah games. Mereka takut kehilangan handphone, mereka takut kehilangan games, mereka takut kehilangan akun gamesnya daripada takut pada Allah. Itu berarti mereka sudah menduakan Allah. Atau sebaliknya, mereka lebih cenderung untuk menggunakan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Bapak mau kasih contoh yang sederhana. Dulu orang kehilangan dompet itu sesuatu yang menakutkan. Kalau dompetnya hilang, dia begitu panik, ya. Tetapi sekarang orang lebih stres kehilangan handphone. Handphonenya hilang, dia stres, dia panik. Jadi kehilangan handphone pada masa kini itu melebihi kehilangan dompet itu sendiri. Nah, itu yang Bapak kasih contoh bahwa kita sudah menduakan Allah lain, padahal itu yang dibenci oleh Tuhan. Jadi anak-anak semua, kita tahu yang namanya perkembangan zaman itu tidak dapat kita hindari, termasuk Bapak sendiri. Perkembangan zaman ini terus-menerus berkembang. Aplikasi handphone makin lama makin banyak, modifikasinya makin canggih. Jadi perkembangan zaman tidak dapat kita hindari. Tetapi menjadi tantangan yang terbesar adalah masalah hubungan keluarga yang semakin renggang gara-gara handphone. Mungkin kita sudah pernah melihat film atau kesaksian di media televisi atau di berita-berita bagaimana momen kebersamaan antara keluarga sudah hilang. Bahkan pada saat makan bersama masing-masing memegang handphone, atau pada saat berkumpul di ruang keluarga antara ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik tidak saling tegur sapa. Semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa ada masalah di dalam keluarga kita, ada tantangan dalam keluarga kita. Hari ini kita diajarkan bagaimana kita harus membangun hubungan, baik hubungan dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga, dengan lebih baik. Adanya handphone justru seharusnya membuat komunikasi semakin mudah. Kita dimudahkan dengan komunikasi yang Tuhan kasih dalam bentuk handphone itu. Atau kita bisa mengingatkan teman, salam teman-teman, besok ibadah jangan lupa ya bawa Alkitab. Nah, handphone digunakan sarana untuk mengingatkan teman-teman di dalam persekutuan. Nah, kita akan baca satu ayat Alkitab, Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Kitab Nabi Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Bapak akan bacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Biarlah dari hari makin hari iman kami semakin bertambah. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan berkati juga kedua orang tua kami, keluarga kami, dan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.